Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Netizen warganet muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat yang tiada tara, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat salam mudah-mudahan tetap kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Warganet netizen rahimakumullah, beberapa materi dan beberapa hal telah disampaikan dalam mengisi dunia maya, mengisi sosmed, sosial media. Mudah-mudahan sosial media yang ada saat ini banyak diisi dengan tausiah atau informasi-informasi keagamaan, khususnya dinul Islam atau agama Islam, agar agama akhir zaman ini tidak segera punah, tidak segera sirna dari alam raya ini. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa agama ini akan tetap eksis sampai hari kiamat. Netizen warganet rahimakumullah, kali ini saya hanya akan membahas sekedar informasi kecil secara global. Untuk mendetailnya nanti bisa ditanyakan kepada para ulama dan para kiai, karena kita wajib menanyakan sesuatu yang kita belum paham kepada para ulama dan para kiai. Jadi fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama jika kamu sekalian tidak mengetahui. Kali ini adalah bab solawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solawat sebenarnya itu asal usulnya perintahnya dari mana? Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada kaum muslimin muslimat disuruh untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghormatan. Jadi Allah dan malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Apalagi kita umatnya, kita kadang-kadang enggan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah khairi khalqih, sebaik-baik makhluk, Sayyidul Anbiya, jadi majikannya para nabi dan para utusan. Nah, ketika kita sholawat, membaca sholawat untuk nabi kita, padahal nabi kita adalah makhluk terbaik, sudah penuh dengan pahala, sudah penuh dengan amal, sudah penuh dengan apapun, kok kita doakan keselamatannya? Logikanya bagaimana? Secara ngakal itu bagaimana? Orang yang sudah penuh segala-galanya masih kita doakan. Bahkan Allah dan malaikat pun mendoakan.
Kalau Allah dan malaikat itu untuk contoh kepada kita sebagai manusia. Karena asbabun nuzul ayat tersebut adalah seorang sahabat yang bertanya bagaimana cara kita bersolawat kepada Nabi, kemudian turunlah ayat tersebut. Sekali lagi, jadi logika atau secara ngakal bahwa orang yang membaca sholawat kepada Nabi yang sudah penuh dengan pahala, penuh dengan amal, dan penuh segala-galanya, sudah makhluk yang paling baik di antara semua makhluk yang ada di dunia ini. Logikanya adalah ketika kita menyampaikan sesuatu kepada Kanjeng Nabi, keselamatan, kesejahteraan, doa, maka semuanya kembali kepada kita. Ibarat kita, Nabi sudah mempunyai air segelas, kita beri segelas lagi, maka yang segelas itu dikembalikan kepada kita. Jadi keselamatan, kesejahteraan akhirnya untuk kita yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada perdebatan masalah lafal solawat. Ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada yang Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sholawat yang paling singkat, jenenge sholawat Jibril. Jadi sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, yang Sayyidina dengan yang tidak Sayyidina, mana yang betul? Kita harus jembar pikirannya, harus dawa ususe, harus sabar menghadapi hal itu. Jangan mengklaim yang Sayyidina yang paling benar dan jangan mengklaim yang tidak ada Sayyidinanya yang paling benar. Yang benar bagaimana? Benar semua. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad, itu kita meniru sholawatnya Nabi, patuh kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menyuruh Allahumma sholli ala Muhammad, ya kita ikut saja Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bagaimana kalau yang ditambah Sayyidina? Singkat saja, tidak usah buka kitab-kitab yang lain, nanti urusannya para ulama, para kiai yang buka-buka kitab. Nah itu, kita kan hanya orang awam, termasuk saya ya orang awam, asal ngerti saja, mudah-mudahan benar. Kalau salah ya salah saya sendiri, kalau benar ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pakai Sayyidi, yang tidak pakai Sayyidina, yaitu mematuhi perintah Nabi. Nabi mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya melupai Allahumma sholli ala Muhammad, tidak salah. Nah, kalau begitu tidak menghormati Nabi, ya menghormati, wong sudah mengikuti perintahnya. Nah sekarang yang pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu diniati menghormati Nabi, mengagungkan Nabi. Karena Nabi ya tidak pakai Sayyidina, logikanya karena Nabi untuk dirinya sendiri kok tidak Sayyidina. Nah, umatnya ingin menghormati Nabi, ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jangan berdebat, yang pakai Sayyidina ya betul, yang tidak pakai Sayyidina ya betul. Yang pakai Sayyidina menghormati Nabi, yang tidak pakai Sayyidina mengikuti Nabi, mengikuti apa adanya. Jadi mohon untuk tidak diperdebatkan. Jadi yang penting kita membaca sholawat untuk Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak pernah membaca sholawat tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena sholawat kan ada dalam sholat. Oh berarti orang yang sering baca sholawat orang sholat. Orang ceramah tidak ada sholawatnya ya dalam muqaddimah ya tidak baik. Karena dalam khutbah Jumat ya salah satu rukun ada sholawat kepada Nabi dan lain sebagainya. Jadi sholawat itu ada hampir di setiap event Islam itu ada bacaan sholawat. Karena itu sholawat itu sangat memberkahi. Jadi ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Langsung kita baca sholawat kepada Nabi. Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita ya langsung Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kehebatan sholawat, dan dasar hukum kita membaca sholawat adalah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita bersatu dalam memahami agama ini. Agar kita paham dengan agama ini, jangan berdebat tentang sholawat dan sholawat, tapi amalkanlah sholawat itu, jangan berdebat yang ada sayyidinanya dan tidak ada sayyidina. Dua-duanya boleh, dua-duanya betul, dan ada dasarnya masing-masing. Yang sayyidina tidak boleh mengolok-olok yang tanpa sayyidina, yang tanpa sayyidina juga tidak boleh mengolok-olok yang ada sayyidina. Perbedaan di antara umatku adalah rahmah. Marilah kita pelihara perbedaan ini sebagai sebuah keindahan, dan juga kepada aliran-aliran lain dalam Islam sebenarnya itu masih sama, masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat ADART Nahdlatul Ulama pun mengakui adanya 4 madhab: madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali, dan madhab Syafi'i. Semuanya baik, tinggal kita dalam cara mensikapinya agar kita lebih dewasa dalam memahami agama Islam ini, agama akhir zaman yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Aku minkum, mudah-mudahan manfaat. Marilah kita sering-sering dan kita istiqomah dalam membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku minkum ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.